Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu baik saya dengar perkenalkan nama saya Syakira Umurudin, salah satu mahasiswa psikologi Universitas Indonesia yang hari ini akan mewawancarakan kakak bisa perkenalkan diri. Kebetulan nama saya Akbar. Pekerjaan saya adalah seorang polisi dan alamat saya itu berada di Patrumi. Dari Akbar, gimana kabarnya hari ini Kak Akbar? Kabar saya alhamdulillah baik. Gimana perjalanan tadi? Karena di sini alhamdulillah alamatnya lancar-lancar pada hari ini. Jadi di sini Kak Akbar, saya akan mewawancarakan kakak untuk bermain salah satu tugas kerja saya. Dan tentunya saya akan dari informasi tentang beberapa aspek dalam pengelolaan dan pengembangan kabar. Baik, sebelumnya saya izin merekam proses wawancara kita untuk merekam saya dalam proses pembuatan laporan nantinya. Di sini kita akan melakukan wawancara selama 60 menit dan segala data yang kita lakukan akan dibawa pada hasilnya dan akan digunakan untuk kepentingan akademik. Apakah kakak bersedia untuk melakukan sesi wawancara? Ya, saya bersedia. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Bisa ceritakan tentang keluarga Kak Akbar dan siapa saja yang tinggal di rumah dengan Kak Akbar sekarang? Kita keluarga saya alhamdulillah baik. Saya tinggal bersama orang tua. Saya tinggal juga sama tante, sama anak, sama aku juga. Berarti yang paling utama dari bagaimana hubungan Kak Akbar dengan orang tua selama ini? Saya dengan baik. Bisa diceritakan aktivitas sehari-hari orang tua Kak Akbar? Apakah mereka lebih sering di rumah atau sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan di luar rumah? Ya kalau itu orang tua saya sih cuma dua orang yang bekerja. Bapak ayah. Bapak saya itu bekerja sebagai apa ya, seperti mandor gitu. Dia aktivitasnya sibuk di luar gitu kan. Banyak tempat, bukan cuma satu pekerjaan. Ya ada di jalan ini sama berpindah lagi pada saat waktu yang tertentu berpindah tempat. Kalau ibu saya dia di rumah saja, urus rumah. Oke, dalam keseharian apakah ada salah satu orang tua yang lebih dominan? Ya kalau dibilang profil lebih dominan sih bapak deh, bapak yang lebih dominan dengan segalanya. Apalagi dia berfokus berdekatan sama anaknya. Saya berwarna bersaudara, saya anak pertama dan ada adik saya perempuan. Karena kakak saya itu apa ya, dia lebih cinta saya kepada anaknya. Apakah pernah ada konflik atau masalah dalam keluarganya? Kalau ada, biasanya itu seperti apa? Sebenarnya ada. Saya dulu juga adik saya sekarang. Saya dulu pas belum bekerja, saya itu dilarang apa ya? Yang pergaulan saya itu dilarang. Jadi saya keluarnya sore atau siang, itu pas jamnya itu pas maghrib itu harus pulang, harus sudah ada di rumah. Bagaimana hubungan Papa dengan saudara Papa? Kalau saudara saya sih sama adik saya alhamdulillah baik, tapi sekarang sekarang jarang ketemu karena kan saya sudah kerja biasa kan ke rumah. Siapa yang paling dekat dan paling kakak percaya di keluarga? Mungkin bisa diceritakan kenapa Kak? Yang paling dekat sih apa ya, karena apa ya,
ada sesuatu masalah atau apa yang saya inginkan, pasti saya tanya mama dulu. Dan saya tidak berani tidak berani menyebut bapak saya, pasti saya larinya ke mama dulu, biar mama saya yang sampaikan ke bapak saya. Konteks selanjutnya, bagaimana cara keluarga kakak itu berkomunikasi satu sama lain? Apakah terbiasa saling terbuka atau tidak? Sebenarnya saling terbuka sih, kalau ada apa-apa langsung langsung dibilang ke orang yang ini ya, kayak orang mau disinggung atau mau ditanya, bilang mau kawin begini begini. Kapan biasanya kakak dan keluarga menghabiskan waktu bersama? Sebenarnya bersama itu pada malam hari, kalau kayak week itu liburan, saya pas dulu ya pas masih tidak boleh keluar, dan biasa hari minggu lah biasa keluar makan. Kalau sekarang, Sekarang sudah jarang karena masih kayak adik saya itu kuliah, saya kerja, apa juga kadang kerja pada hari itu, jadi tidak sempat. selanjutnya kak, bisa diceritakan siapa yang sering mengurus dan mendampingi kakak sewaktu kecil? Waktu kecil itu mama sih. Bagaimana cara orang tua kakak dalam mendidik kakak sejak kecil? Menurut saya mendidik saya waktu kecil itu biasanya saya dilarang terlalu bergaul. Biasa saya dengarkan di rumah aja, tapi di luar. Siapa itu kak yang lebih tegas dalam Yang lebih tegas itu bapak saya. Dia selalu, seperti kalau saya melanggar apa yang diaturan dari bapak saya, pasti bukan lari ke saya dulu, pasti larinya ke mama saya. Mama saya dimarahin, kemudian mama saya ditanya. baik kak? Bagaimana orang tua kakak memberikan aturan atau menekan? Sih kalau aturan itu dibuat sama bapak saya, bukan aturan sudah lebih menjelaskan kepada anak-anaknya, dan biasanya menegur secara langsung, bilang jangan seperti ini begini, dan dia pasti tanya kalau tahu begini tempatnya begini, tapi apa. Apakah kakak merasa lebih bebas dalam mengambil keputusan atau lebih sering diarahkan oleh orang tua? Kalau keputusan itu pasti di hati saya, bapak saya. Masih diarahkan kak sampai sekarang? Iya, masih diarahkan sampai sekarang. Kalau mau ambil sesuatu, misalkan saya ke sini, saya mau bikin apa untuk kedepannya, pasti harus melalui persetujuan dari orang tua. Bagaimana cara orang tua kakak menunjukkan kebaktian dan kasih sayang kepada kakak? Masalah kasih sayang, ya karena lebih ke ini, kalau kayak seperti apa yang saya inginkan selalu cepat diiyakan. Selanjutnya saat kak Akbar punya masalah, bagaimana biasanya sih atau respon orang tua kakak? Kalau saya punya masalah, pasti dimarahi dulu, gitu, tahu kenapa bisa begini, apa saja yang bisa membuat rugi, dan kemudian itu biasa mencarikan jalan dan solusi. Apakah kak Akbar pernah merasa kurang diperhatikan atau terlalu dikontrol oleh orang tua? Kalau untuk kontrol itu pas sebelum bekerja, kalau pas sebelum bekerja itu kayak masih sekolah apa, saya dikontrol banyak sama orang tua saya. Pas selesai sekolah sudah dapat pekerjaan,
saya biasa bisa mengambil keputusan sendiri. Oke, menurut Anda sendiri, kalau orang tua itu berpengaruh seperti apa buat diri Anda sekarang? Masih berpengaruh sangat penting karena apa ya? Pasti kalau ada sesuatu pasti selalu dari dulu ke orang tua karena kan dari dulu pasti apa-apa kita orang tua yang harus diutamakan dulu. Yang kayak saya tidak bisa mengambil, misalkan saya mau beli ini pasti kan harus kalau orang tua setuju saya beli, kalau tidak ya. Jadi apa pengaruhnya ke dirinya Kak Akbar yang sekarang? Ya sebetulnya pengaruhnya itu cukup baik, nah, berdampak positif sama saya. Aturan-aturan yang dulunya diinginkan dengan saya alhamdulillah baik. Selanjutnya, bisa diceritakan perjalanan pendidikan Kak Akbar dari dulu sampai sekarang? Saya dulu bersekolah di sekolah dasar di SD Negeri Kunseng itu dekat rumah, bisa dijalankan. Saya sekolah selama 6 tahun, kemudian masuk SMP itu di SMP Negeri 15 Makassar. Itu saya harus biasa naik motor atau diantar. Dan kemudian pas masuk SMA saya sekolahnya di SMA Negeri Khusus Keberangkatan Larangan. Itu jauh dari rumah saya. Yang SMA itu panjang ceritanya. Jadi kayak saya itu ada seperti seleksi untuk apa itu anak-anak yang kompetensi yang bisa memenuhi syarat untuk SMA itu. Bahkan dia fokus olahraga, dia berarti lebih fokus dominan ke olahraga. Jadi pas saya masuk ke SMA itu melalui tes seperti tes fisik, tes akademik juga, tes IPA, jalan, seleksi semua, dan ada juga seleksinya bercabang olahraga. Dan ketika ada dua opsi pilihan, bukan opsi pilihan sih kayak kalau tidak lulus masuk ke PPLP itu bisa pelatihan ini dia yang lebih berfokus untuk menargetkan suatu kejuaraan. Jadi kita tidak lulus di situ, kita tidak diselamatkan, tapi kita bersekolah di situ. Jadi pada saat saya daftar saya tidak lulus, tapi saya tetap bersekolah di situ. Kan itu punya target. Tanya saya kalau ini tidak lolos di masuk di PPK itu, yang saya pos di Kudiang di pos selama 6 bulan. Jadi itu saya merasa ini saya pulang saja, pulang pergi. Jadi pas di semester 2 saya pulang pergi dari rumah ke sekolah dia. Setelah itu sekolah latihan, kan sistemnya dia itu sekolah dulu baru latihan. Jadi saya dari pagi biasa sampai malam. Pas sudah itu sudah naik kelas 2, ada seleksinya. Dia pun seleksi per tahun, pas penerimaan mahasiswa baru. Jadi di ketika seleksinya itu ada lagi yang diterima untuk masuk di PPLP itu. Jadi saya tes, alhamdulillah saya lolos. Jadi pas kelas 2 itu saya tidak pulang pergi, saya tidak tinggal di luar lagi. Saya sudah masuk di PPLP, dan PPLP itu diasramakan jauh lebih disiplin lagi, soal latihan, soal sekolah, dan ada aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan.
seperti kayak ya selama itu kalau tidak selama itu kayak bangun pagi itu harus pagi itu sebenarnya harus latihan ya pagi dulu baru ke sekolah. Ke sekolah kalau habis sekolah itu yang wajib itu sebenarnya habis sekolah itu langsung mulai pemikiran seperti jam 3 seperti itu sudah latihan, itu latihan wajib itu namanya. Kalau di PPLP itu harus wajib karena lebih berfokus kepada itu. Kalau yang PPLP lebih berfokus kepada hal itu. Dan dimana kalau di asrama itu ada seperti kepala asrama begitu, dua tingkat, makan juga teratur, makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam gitu. Dan makannya itu kayak apa ya, catering namanya, ada tempat makannya. Jadi di mana pas saya sekolah di SMA itu, alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapat dan banyak prestasi yang saya dapat juga. Karena kalau di PPLP itu alhamdulillah pasti kita bisa dapat mengikuti kejuaraan seperti Kejurnas, Popnas, dan lain-lain. Itu kejuaraan nasional antar siswa. PPLP juga kan di Indonesia seluruh provinsi memiliki sekolah itu seperti kayak PPLP Jateng, Jawa Barat. Jadi ketika saya sekolah di situ apa ya, tidak singkat karena banyak yang sesuatu hal yang terjadi dan saya dapat, seperti saya mendapat juara 1, juara 2, juara 3, dan itu semua di luar provinsi. Kalau untuk perkuliahannya Pak, pendidikan lainnya? Kalau kuliah saya sekarang masih kuliah. Saya kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengambil fakultas Bisnis. Ini bagaimana rasanya menjalani sekolah atau kuliah selama ini? Kalau menjalani sekolah itu baik dan saya mendapat banyak hal yang bisa saya dapatkan untuk menjalani kehidupan kedepannya. Apakah Kakak pernah mengalami kesulitan belajar? Kalau kesulitan belajar itu pas SMA karena apa ya, lebih berfokus ke itu, ke olahraganya. Ya, seperti latihannya itu pagi harus latihan sih. Jadi kalau habis sekolah latihan lagi gitu. Apakah ada tekanan dari orang tua atau guru soal prestasi Kakak? Kalau tekanan prestasi itu kalau orang tua dukung, karena orang tua saya juga mantan atlet, jadi saya berpikir saya harus sekolah juga di sana. Jadi kalau di sekolah itu mendengarkan itu bukan dari gurunya, malahan yang dari disporanya, dispora futsal. Ya kita harus, kalau sudah masuk ke PPLP itu beban apa ya, beban yang ditanggung kepada kita harus juara. Kalau soal hubungan dengan teman dan dosen atau guru, gimana Kak? Dosen untuk sekarang ini saya punya dosen BA ya, cukup dekat, dan karena dosen BA saya muda, jadi saya ngobrol bersama. Selanjutnya, bisa kami ceritakan bagaimana kondisi kesehatan Kakak akhir-akhir ini? Kondisi kesehatan saya untuk sekarang alhamdulillah baik, dan kemarin 1 minggu yang lalu saya sakit mual. Dalam keseharian, apakah ada hal-hal di hidup Kakak yang sering terasa tidak nyaman? Kalau untuk pola tidur, makan, dan aktivitas Kakak sehari-hari bagaimana? Untuk pola tidur sama aktivitas ya, kan saya sudah bekerja, jadi kan seperti saya itu harus kayak pada saat weekend itu
dan jam tidur tidak teratur dan weekend itu selama 12 jam tergantung saya masuk masuk apa masuk ini masuk pagi itu digantinya jam 8 malam. Kalau jam 8 malam digantinya juga jam 8 pagi. Jadi kalau saya masuk masuk malam saya tidak tidur sampai jam 8 pagi. Tapi tidur jam 10. Apa saja yang kakak lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh Kak Akbar? Kalau saya untuk menjaga kesehatan saya itu sebenarnya pola makan saja yang diatur, pola makan. Kalau tidur itu kan sudah tidak bisa terlalu biasa karena yang mencakup pekerjaan. Apakah Kak Akbar ini pernah menjalani pengobatan atau perawatan beberapa waktu terakhir? Kalau untuk pengobatan ada pada saat sakit demam itu saya berobat Seminggu yang lalu ya Kak? seminggu yang lalu. Tapi kalau kayak itu seperti kesehatan yang kontrol apa sebenarnya tidak ada. Bisa kakak ceritakan bagaimana hubungan kakak dengan kakak? Hubungan saya sama teman-teman saya itu baik dan saya sering bersama nongkrong. Kalau di tempat kerja juga tempat kerja juga responnya baik dan bisa berbagi pikiran positif. Siapa saja yang kakak anggap dekat atau bisa diajak berbagi cerita? Mungkin bisa diceritakan. Kalau yang orang yang bisa terlihat terhadap sesuatu itu biasa ke ibu saya. Ada juga kalau di tempat kerja saya itu sebenarnya tempat kerja itu namanya dantor. Itu kayak seperti bapak kita di tempat kerja. Ada masalah kita cerita ke dia karena dia bertanggung jawab atas kita. Jadi kita kayak ada masalah kita harus cerita ke dia karena dia bertanggung jawab ke kita. Apapun masalahnya itu harus sampai ke dia. Selain itu mungkin ada lagi Kak orang yang kakak anggap dekat dan bisa berbagi cerita? Kalau ada pacar saya. Seberapa sering kakak terlibat dalam kegiatan sosial atau berkumpul dengan teman? Kalau itu sesering mungkin karena pada saat kerja pasti saya kan kerjanya berkelompok, jadi sepertinya selalu beraktivitas dengan orang-orang dekat saya kerja sama seperti ya. Kalau ada pengamanan demo itu lebih banyak lagi orang yang saya kenal. Gimana biasanya Pak Akbar menghabiskan waktu bersama teman? Pada saat di luar dari kerja kita pergi pulang pergi main game kah. Apakah kakak pernah merasa kesepian atau merasa dijauh? Sepertinya tidak ya, karena alhamdulillah saya dapat berkomunikasi dengan baik sama orang-orang sekitar saya dan saya tidak memiliki dalam berteman. Saya selalu menyampaikan apa yang saya rasakan berteman sama dia. Apakah kakak pernah mengalami konflik dengan teman Kak Akbar? Kalau konflik ya ada ya, pasti ada suatu orang pasti pernah ada konflik. Saya dengan teman saya berkonflik. Biasanya kalau ada konflik itu bagaimana cara Kak Akbar menyelesaikan? Akan menyelesaikannya langsung temui orangnya, ceritakan apa masalahnya, kenapa bisa seperti ini, siapa yang salah sebenarnya, jadi diceritakan apa salahnya di mana dan tentunya diselesaikan secara baik-baik dan selesai masalahnya. Jika ada masalah seperti itu, bagaimana cara Kak Akbar itu mencari dukungan dari orang lain
cari dukungan orang lain sih sepertinya ada, tapi caranya itu bukan mencari dukungan sih, tapi saya apa ya, menanyakan kepada orang lain bila saya salah sama dia atau dia yang salah sama saya. Jadi menyampaikan pendapat. ya dapat. Terus selanjutnya bisa Kak Akbar ceritakan tentang pekerjaan yang Kakak jalani saat ini? Pekerjaan yang saya jalani saat ini itu lebih dibilang dengan pekerjaan banyak waktu. Misalkan saya pikir, jadi pada saat juga pengamanan demo itu lebih banyak memakan waktu, dan makanya kalau kerja pas pengamanan demo itu lebih apa ya, aktivitasnya lebih gimana, dan kita apa ya, bertemu langsung sama orang yang menyampaikan inspirasi mereka seperti mahasiswa. Sejak kapan Kak Akbar itu mulai menjalani pekerjaan? Saya mengikuti tes pada tahun 2020 pas lulus SMA, dan lulusnya itu pas tahun 2023, dan untuk sekarang ini sudah berjalan 2 tahun 4 bulan. 4 bulan. Seperti apa keseharian Kak Akbar dalam menjalani pekerjaan? Sepertinya saya lebih minta kedisiplinan nih, karena kayak kalau misalkan kantor saya menjunjung tinggi kedisiplinan dan tidak juga loyalitas juga, jadi semua itu harus diikuti gitu. Kayak saya harus datangnya jam tepat waktu, atau sebelum jam kerja harus datang, supaya tidak ada yang ditunggu, karena kalau kita menunggu seseorang yang terlambat pasti kan pekerjaan akan terhambat. Selanjutnya bagaimana perasaan Kak Akbar terhadap pekerjaan yang dijalani sekarang? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang sangat bersyukur, dan saya sangat senang karena pekerjaan yang saya jalani itu dari dulu saya memang tidak, jadi saya harus bersyukur dan menikmati. Apakah ada tantangan atau kesulitan yang Kak hadapi dalam menjalani pekerjaannya? Tantangannya ada pasti ada, karena tantangannya itu dimana kita banyak sekali tanggung jawab yang kita harus jalani. Seperti kan kita ini seorang apa ya, aparat hukum. Kita harus melayani dan mengayomi masyarakat, di mana kayak kita tidak boleh mengintimidasi masyarakat. Pada saat kita demo juga kita tidak boleh anarkis, walaupun pada saat demo itu mahasiswa yang kami lawan dan saya lawan itu biasa bersikap anarkis, dan kita tidak boleh melawannya, cuma kita mengikuti prosedur yang berlaku dengan undang-undang kepolisian. Jadi kita harus mengikuti undang-undang kepolisian. Dan ada pemimpin namanya dia itu pemimpin pada saat demo, dan menyambut semuanya. Jadi kita mendengarkan apa keputusannya, dan kita harus jalani dan tidak boleh keluarkan keputusannya. Menurut Kak Akbar, pekerjaan ini berpengaruh seperti apa bagi Kak Akbar dan kehidupan Kak Akbar yang sekarang? Kalau pengaruhnya pekerjaan terhadap saya, alhamdulillah saya bisa membantu orang tua saya, dan saya sudah bisa berpikir saya punya tanggung jawab.
dengan tanggung jawab, dan saya lebih bebas, maksudnya saya lebih bebas dari yang dulu. Kan saya lebih ditekankan dulu, sekarang saya bisa ambil keputusan yang lebih ke sayanya gitu. Kalau saya ini sudah kerja, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, dan begitu. Baik, Kak. Oke, selanjutnya Ustaz, apa yang kakak ketahui tentang kondisi ibu saat mengandung kakak? Mungkin pernah dengar cerita dari orang kenal atau Dulu kondisi pas melahirkan saya baik-baik saja, cuma pas saya kecil saya itu apa sih, sakit-sakitan, suka sakit-sakitan pas bayi suka sakit-sakitan. Itu orang tua cerita saya pas bayi saya itu sakit-sakitan, dan sudah dibilang saya sudah meninggal gitu. Ceritanya sudah meninggal, jadi ternyata saya hidup lagi. Itu cerita dari keluarga saya. kalau boleh tahu sakitnya itu sakit seperti apa, Pak? Kalau bayi itu demam, tapi demamnya itu tidak berhenti, ya, demam terus menerus. Apakah selama kehamilan, apakah ibu keempat ini mengalami masalah kesehatan tertentu? Kalau masalah kesehatan tertentu itu tidak, baik-baik saja. Dari belakang yang saya itu ibu saya, setahu saya yang saya lihat dari orang tua saya itu alhamdulillah cukup baik dan sehat. Bisa kakak ceritakan tentang kakak, apakah waktu cukup bulan atau ada kondisi komplikaasi? Kalau cukup bulannya cukup, cuma itu pas saya lahiran itu sakit-sakitan. Bagaimana cerita tentang proses kehamilan kakak yang pernah kakak dengar? Apakah prosesnya itu bicara normal ataukah operasi sesar? Yang saya dengar dari orang tua saya itu normal. Apakah ada cerita tentang adanya kendala atau masalah saat aktor lahir? Saat saya lahirkan itu lancar saja, ada persalinan lancar dan tidak memakan waktu lama. Selanjutnya, apakah saat kecil ini kakak mengalami keterlambatan dalam berjalan, duduk, atau berbicara? Saat kecil normal aja, sesuai anak pada umumnya. Jadi seperti jalan itu pada saat ya, tahun ya, Bagaimana aktivitas fisik Kak Akbar waktu kecil? Apakah termasuk aktif atau tidak? kalau kecil sih cukup aktif, ya lebih aktif bermain sampai lebih suka bermain apa ya, mainan anak-anak gitu. Kak Akbar tadi sempat bilang kalau waktu kecil itu Kak Akbar sempat sakit dan itu tidak akan meninggal. Selain itu, apakah ada sakit lain atau kondisi tertentu saat Kak Akbar masih kecil? Untuk pada saat itu cuma itu saja yang diceritakan sama orang tua saya. Selebihnya itu sepertinya kayak sakit-sakit biasa saja yang pada umumnya setelah saya dinyatakan meninggal gitu, dan hidup lagi alhamdulillah, ya apa, lebih kayak sakit-sakit normal pada umumnya seperti sakit demam apa segala macam. Apakah tadi Kak Akbar bilang sudah dinyatakan meninggal tapi hidup lagi? Berarti Kak Akbar ini pernah henti jantung. Sepertinya begitu, karena ya, orang tua saya bilangnya begitu ke saya, pastikan henti jantung kah atau apalah. Apakah Kak Akbar pernah punya penyakit tertentu yang cukup serius atau perlu pengobatan dalam waktu yang lama dari masa kecil sampai sekarang, Pak? Kalau
itu sih tidak ada ya, tapi kalau masalah cedera pada otot kan saya dulu sekolahnya kan olahraga pasti kan lebih berdampak ke cedera ini ya, cedera tulang. Banyak saya sih semacam ekel ya, tapi itu tidak terlalu lama kayak seperti kalau ekel itu 1 minggu 2 minggu harus disembuhkan. Apakah ada keluhan fisik tertentu yang sering muncul, misalnya seperti sakit kepala, cepat lelah, atau sakit tidur mungkin? Sekarang ini sakit kepala ya, biasa sering muncul tiba-tiba sakit kepala. Seberapa sering itu Pak muncul? Kalau saya itu biasa tidak ditentukan apa sakit kepala, biasa datangnya 3 kali sebulan, 3 kali sebulan. Selanjutnya, apakah Kak Akbar ini sering merasa cemas, overthinking, atau khawatir dan berlebihan? Selama ini alhamdulillah tidak. Itu tidak pernah merasa cemas atau overthinking atau khawatir, berlebihan, tidak pernah ya Pak? Kalau khawatir sih ya apa ya, khawatir ini ya, khawatir gagal dalam suatu keputusan yang apa yang sudah dibuat. Selain itu mungkin ada Pak? Kalau Overthinking, cemas, kalau cemas saya kalau cemas lebih mencemaskan kesehatan saya. Kayak seperti kalau saya sakit pasti kan tidak masuk kerja, tidak dapat melakukan hal aktivitas yang saya jalani seperti hari-hari biasanya. Pasti kan sangat mengganggu aktivitas saya yang saya jalankan hari-hari ini. apa yang biasanya Kak Akbar lakukan saat sedang ada masalah? Yang saya pikirkan pada saat ada masalah, pertama itu lebih memikirkan mencari solusinya dan hal-hal apa yang dapat merugikan saya kalau misalkan saya tidak menyelesaikannya secara cepat. Makanya saya harus mencari solusinya dulu secara matang-matang dan memberi tahu ke ibu saya atau orang tua saya hal apa yang saya lakukan ketika saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya masuk tanya orang tua saya hal apa yang saya harus putuskan dan bagaimana cara dapat membantu saya menyelesaikan masalah tersebut yang saya. Berarti Kak Akbar ini meminta dukungan ke orang tua Muslim. Iya. Bisa Kakak ceritakan bagaimana Kak Akbar biasanya menghadapi masalah? Kalau saya menghadapi masalah itu, saya harus pasti saya menyelesaikan secara cepatnya. Bagaimana? Saya ketika saya dapat masalah, saya harus cari tahu dulu dampak masalahnya dan apa saja yang langkah-langkah apa saja yang saya harus lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Apa saja yang dapat menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan saya, merugikan orang tua saya, merugikan pekerjaan saya lebih lama dan merugikan orang-orang di sekitar saya. Apakah ada orang-orang yang membantu Kak Akbar dalam menyelesaikan masalah Kak Akbar? Ada. Sepertinya kalau saya punya masalah, biasanya kalau saya tidak bisa menyelesaikannya, pasti saya minta bantuan kepada teman dulu, karena saya dulu ceritanya kenapa sih teman, karena ceritanya lebih tidak mau membebani pikiran ke orang tua.
Kalaupun teman sudah tidak bisa membantu, baru larinya ke orang tua. Saat menghadapi tekanan, bagaimana cara Kak Akbar ini mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan itu saya langsung langsung, karena saya harus langsung dapat apa yang saya harus putuskan. Seperti saya mau melakukan seperti itu, saya langsung harus siap. Ya, keputusan yang saya buat itu pasti saya sudah pikirkan matang-matang, dan saya sudah tahu apa yang dapat dari diri saya dan apa yang dapat dari tempat saya. Berarti saat bertekan ini Kak Akbar harus memikirkan dulu apa yang maksudnya sebelum mengambil keputusan ya. Betul. Apa yang membantu Kak Akbar tetap bertahan saat menghadapi kesulitan? Ya, membuat saya bertahan dan membuat dampak kerugian dan dampak yang dapat merugikan saya dan merugikan orang-orang sekitar saya. Jadi saya harus mempertahankan masalah ini, harus diselesaikan secara baik. Oke, selanjutnya bagaimana biasanya Kak Akbar ini mengekspresikan perasaan, misalnya seperti pada saat marah, pada saat sedih, ataupun pada saat senang? Kalau pada saat marah itu, saya palingan kalau marah pasti ya, semacamnya kalau saya marah sama orang rumah, kalau pada saat di rumah saya marah sama orang rumah, saya pasti tidak langsung memarahi saya. Tapi saya tanya mama saya, bilang kenapa semacam adik saya, kenapa itu adik saya begini. Karena kalau saya marah sama bapak saya, pasti saya tanya ke mama saya, tidak langsung ke bapak saya. Kalau tanya ke mama saya, pasti saya langsung tanya ke mama saya, bilang kenapa begini. Kalau untuk mengekspresikan perasaan sedih atau senang Kak? Ya, kalau sedih sih, kalau mengekspresikan, saya ini lebih berfokus pada apa yang membuat saya sedih. Jadi saya mengekspresikan itu mengisi hal-hal yang dapat membuat kesedihan itu hilang. Contohnya seperti apa itu Kak? Contohnya saya main game atau di pantai. Bagaimana Kakak mengontrol emosi? Kalau untuk mengontrol emosi ini, saya harus tempatkan di mana saja, maksudnya saya harus menentukan tempatnya, karena saya mempunyai di bidang kerjaan, emosinya juga harus seperti ini. Kalau di bidang pekerjaan juga saya emosinya seperti ini, dan sepertinya harus mempunyai batasan-batasan emosi. Kalau di lingkungan rumah Kak? Kalau di lingkungan rumah itu, untuk sekarang, dulu pas saya dulu bekerja, untuk di rumah saya sering emosi, karena pada saat dulu saya sebelum bekerja kan saya dilarang keluar. Kalau kayak melewati batas gitu kan saya emosi kan, kenapa baru jam segini saya suruh pulang, saya emosi. Kalau untuk di pekerjaan sih buat emosi pada saat bekerja dengan seperti ada waktu tambahan. Apakah ada situasi tertentu yang membuat Kak Akbar ini emosinya lebih mudah berubah? Mungkin bisa diceritakan? Kalau ada sih, tapi emosi saya yang dapat bisa berubah ada orang yang nasihati bilang kenapa
bisa emosi seperti ini dan orang itu merangkul seperti kalau di rumah kan orang tua saya yang kalau saya emosi kan pasti dia tanya bilang kenapa seperti emosi seperti itu gitu ya. Apa yang membuat emosi gitu. Dan kalau di tempat kerja itu ada juga seperti kayak rekan kerja saya dan komandan saya kan pasti dia yang merangkul saya kalau ketika pada saat emosi. Kalau untuk situasi tertentu yang membuat emosi Kak Akbar berubah, misalnya dari yang senang tiba-tiba menjadi marah, mungkin ada situasi seperti itu? Sepertinya sih ada ketika kerja atau pada saat ini jam pulang kantor saya merasa senang karena sudah jam pulang gitu, sudah bisa melakukan pekerjaan yang lain. Tapi pada saat itu saya senang ketika ada jadwal yang terbaru bilang kayak harus kayak harus tinggal dulu beberapa jam. Saya kemudian merasa kesal, emosi gitu. Kenapa ada yang begitu? Selain itu mungkin ada lagi Kak situasi tertentu seperti itu? Itu di keluarga saya ada di ketika dulu kan saya pas kecil jam pulang itu diatur, jadi sepertinya kayak saya lebih senang sama teman, kemudian kalau telepon terus disuruh pulang, tapi kan saya lagi senang, lagi sama teman-teman nongkrong apa, dan ketika saya ditelepon dan disuruh pulang, seketika perasaan saya langsung berubah. Kenapa saya sendiri yang begini, yang kayak di sekeliling teman-teman saya saja yang disuruh pulang. Pada saat emosi muncul, bagaimana reaksi Kak Akbar terhadap keluarga Kak Akbar yang Palingan kan mama saya yang telepon saya pulang, jadi saya pasti emosinya ke mama saya begitu bilang itu baru jam berapa, kenapa suruh pulang, saya masih sama teman-teman. Saya biasa bilangnya kan sebentar sudah jam begini baru pulang saya, tapi ketika saya tidak pulang pun, sebelum jam pulang pun itu saya telepon lagi begitu, saya kan kayak di spam telepon begitu, jadi saya kan emosi begitu. Dan saya masih bersama teman-teman saya melakukan hal-hal yang membuat senang. berarti emosinya Kak Akbar ini ke orang tua itu dengan marah-marah ya Kak, reaksi emosinya? Kalau reaksinya sih tidak semacam marah sekali, kayak saya tanya kepada orang tersebut, sama saya, kenapa baru jam segini disuruh pulang gitu. Karena bapak saya itu mendekat kepada mama saya untuk suruh pulang cepat saya, karena mama saya kenapa seperti itu sebab telepon saya karena takut dimarahi sama bapak saya, karena otomatis bapak saya tidak langsung memarahi saya, pasti dimarahi mama saya dulu baru mama saya menyampaikan ke saya. Jika ada situasi yang membuat Kak Akbar ini marah, bagaimana marah, sedih, bagaimana Kak Akbar melakukan situasi tersebut agar perasaan Kak Akbar itu kembali seperti biasa? Kalau marah sih, kalau marah yang senang itu ya, ada seseorang ada ketika saya di teman saya di situasi lingkungan teman saya bersama teman saya melihat saya marah, itu dapat berubah ketika teman saya menanyakan bilang sekarang kenapa, jadi saya langsung bisa berkata dengan saya dan memberikan motivasi atau mendukung, jadi langsung berubah menjadi senang dan baik-baik saja. Berarti dengan cara bercerita ke temannya Kak. Ya. Terus selanjutnya
bisa kita ceritakan bagaimana kakak berinteraksi dengan orang lain sebagai seorang. Kalau dari sisi dari kecil itu saya biasa kalau kecil itu saya di rumah, keseringan di rumah pada saat kecil. Seperti pada saat sebelum masuk sekolah saya biasanya keseringan di rumah, sama pas sekolah juga pas SD sampai SMA itu saya seringnya di rumah. Palingan saya berinteraksi pada pada orang-orang sekitar teman-teman kecil saya yang dekat rumah saja, tetangga atau keluarga teman kecil. Jadi saya lebih banyak bermainnya di sekitar rumah saja. Apakah kakak ini termasuk orang yang bergaul? Kalau itu saya mudah bergaul. Dalam pertemanan biasanya kakak itu seperti apa? Kalau dalam pertemanan saya lebih utamanya itu apa ya, memberi motivasi dan mendengarkan cerita dari teman-teman. Berarti kakak ini pertemuan lebih dominan mendengar daripada bercerita. Ya, lebih dominan mendengar. Dalam keseharian, apakah kakak lebih suka sendiri atau bersama dengan orang lain? Kalau untuk keseharian saya lebih sering sama orang lain, karena biasanya saya tidak kalau pekerjaan yang harus bersama orang lain itu harus dikerjakan sama orang lain, saya tidak boleh sendiri, saya lebih utamakan berkelompok. Kalau misalnya kakak ini kakak lebih nyaman sendiri atau lebih nyaman dengan ramai sama teman-teman sama pacar atau Lebih nyaman sih orang-orang. Iya. bagaimana cara kakak berinteraksi dengan orang lain? Berinteraksi dengan orang baru saya harus mempelajari dulu karakternya bagaimana gitu, apakah kalau diajak bercanda tidak langsung marah atau langsung marah, kita harus mempelajarinya dulu, apakah yang sikapnya tidak berperan atau bagaimana. Jadi saya harus mempelajarinya dulu. Misalkan saya punya teman baru dari teman saya harus melihat dulu seperti apa, dan saya tidak langsung spontan menjadi kendaan kepada dia. Apakah kakak pernah mengalami penolakan atau Penolakan sih tak pernah. Kalau tulis, alhamdulillah tidak pernah. apa yang membuat kakak ini merasa dekat atau jauh dengan orang lain? Kalau itu merasa dekat, ada beberapa hal seperti apa ya, saya ini kan kita anggota ya, saya harus lebih dekat sama masyarakat gitu. Kalau sepertinya yang membuat orang lain jauh itu kadang juga pekerjaan saya kan banyak biasa oknum yang menjelekkan citra pekerjaan saya. Jadi sepertinya kan orang lain kayak orang lain berpikir tentang saya, bilang oh ini dia jelek begini begitu. Berarti Kak Akbar sendiri, Kak Akbar itu merasa dekat karena itu adalah tindakan dari pekerjaan Kak Akbar untuk dekat dengan masyarakat. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kemampuan Kak Akbar menjaga hubungan dengan orang lain? Kemampuan saya harus menghargai apa yang orang lain pikirkan tentang saya dan apa pendapat orang lain tentang saya. Saya harus menghargainya, dan di baliknya itu kita dapat menjalin hubungan yang baik, dan saya tidak bedakan yang mana saya harus teman bergaul. Seperti
saya terima saja selagi itu positif sama saya, walaupun itu tidak baik. Sepertinya saya bergaul juga, tapi saya bergaul dengan ambil positifnya, buat negatifnya. Oke, karena semua pertanyaan saya sudah terjawab, sebetulnya apakah ada hal penting yang belum saya tanyakan yang mungkin ingin Kak Abah sampaikan? Ada kan? Apa tujuan saya ke depannya? Apa itu? Kalau tujuan saya ke depannya itu, saya sepertinya saya ingin menikah ya, saya ingin berkeluarga, dan saya penasaran begitu bagaimana kita menjadi seorang bapak dan tulang keluarga. Saya ingin merasakan apa yang saya rasakan selama ini. Berarti Kak Abah ini sudah siap untuk menjalani fase pernikahan ini. Sekarang ini siap. Ada lagi Kak mungkin yang perlu Kak Abah sampaikan yang belum saya tanyakan? Oke, karena sesi wawancara kita sudah selesai, mungkin ada yang ingin Kak Abah sampaikan terkait perasaan atau pesan selama mengikuti proses wawancara kita hari ini. Untuk kesan dan kesan sih lebih, saya mendapat apa yang ada di dalam diri saya bisa menceritakan hal-hal yang saya bisa alami dari sebelum lahir sampainya sekarang ini, saya bisa cerita. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika selama proses wawancara berlangsung terdapat kesalahan kata. Dan kembali saya tegaskan bahwa semua data yang telah Pak Abah sampaikan ini akan dijaga rahasianya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik saja. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.